Selamat pagi semua, kami dari kelompok A6 Oceanografi Fisika. Kali ini kami akan menjelaskan terkait fenomena upwelling pada selatan Nusa Tenggara dan juga upwelling pada Laut Banda. Oke, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Rafael Christian dan di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu upwelling. Jadi upwelling sendiri merupakan fenomena yang dimana naiknya massa air yang berada pada lapisan bawah laut yang memiliki suhu dingin dan juga akan kaya akan nutrien naik ke permukaan. Nah, dengan naiknya air dingin yang membawa nutrien ini akan memicu kesuburan perairan, di mana fitoplankton akan banyak pada permukaan, sehingga dengan banyaknya fitoplankton itu akan memulai proses rantai makanan, mulai dari fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton dan kemudian akan dimakan ikan-ikan kecil dan berlanjut sampai konsumen puncaknya. Oke, selanjutnya adalah mekanisme upwelling. Jadi mekanisme upwelling yang pertama itu adalah angin. Jadi peran angin itu yang pertama dia akan memberikan gesekan pada permukaan air sehingga air permukaan itu mulai bergerak. Jadi seperti dorong. Kemudian ada efek Coriolis, di mana efek Coriolis ini membelokkan arah air. Tapi tergantung posisinya ada di mana. Kalau bumi bagian utara itu akan dibelokkan ke arah kanan. Kalau dari selatan itu akan dibelokkan ke arah kiri. Kemudian adanya transport Ekman. Jadi transport Ekman itu merupakan gabungan dari angin dan juga Coriolis. Nah, hasilnya itu pemilihan massa air tegak lurus 90 derajat dari arah angin. Kemudian efek dari semua itu akan menciptakan pergerakan air yang di permukaan, dan pergerakan itu akan membuat celah kosong. Jadi semisal ada permukaan air yang ditiup oleh angin dari pantai menuju ke laut lepas. Nah, di daerah yang tertiup tadi itu atau digeser tadi itu akan meninggalkan celah. Nah, celah itu akan diisi oleh air yang ada di lapisan bawah yang memiliki suhu rendah yang akan kaya nutrien tadi itu akan naik sehingga akan memicunya upwelling di sana. Perkenalkan, nama saya Niputu Eni Pratiwi dengan NIM 25135111035. Saya akan menjelaskan lokasi strategis upwelling dan juga proses fisika dari upwelling. Deskripsi upwelling selatan, Bali sampai NT dan Laut Banda. Upwelling adalah air laut dalam yang dingin dan kaya nutrisi naik ke permukaan karena tiupan angin muson timur bulan Juni sampai September. Selatan Bali sampai Nusa Tenggara adalah upwelling terjadi di pinggir pantai. Angin menyeret air ke permukaan laut lepas, air dalam naik di pesisir dan hasilnya laut dingin, ikan lemuru dan tongkol melimpah. Wilayah suburnya sempit dan di dekat darat. Laut Banda adalah upwelling terjadi di tengah laut, angin bikin air permukaan terbuka, dari tengah, air dalam naik, hasilnya jadi lumbung ikan, tuna, dan cakalang terbesar. Wilayah suburnya sangat luas, intinya sama-sama dipicu muson timur, bedanya satu di pesisir dan satu di tengah laut, dan dua-duanya adalah musim panen ikan. Proses fisika upwelling adalah angin sejajar pantai saat muson timur, angin bertiup kencang sejajar dengan garis pantai selatan, Bali sampai NT, arahnya dari tenggara ke barat laut. Efek Ekman Transport. Karena rotasi bumi, angin gak langsung dorong air searah angin. Air permukaan justru dibelokin 90 derajat ke kiri di belahan bumi selatan. Menjadi air permukaan tertarik menjauh dari pantai ke laut lepas. Air dalam naik menggantikan air permukaan yang kabur meninggalkan ruang kosong di pesisir. Hukum alam, yang kosong harusnya diisi, maka air dari lapisan bawah yang dingin, padat, dan kaya nutrisi langsung naik ke permukaan. Suhu turun, laut menjadi subur. Air dalam suhunya bisa sampai 22-24
Celcius, jauh lebih dingin dari air permukaan yang biasanya 28-30 derajat Celcius. Air ini juga membawa nitrat dan fosfat, makanan plankton. Plankton banyak, ikan kecil kumpul, dan ikan besar laut nelayan panen. Intinya angin bergeser ke atas, air bawah menjadi menaik, dan laut dingin plus subur. Ini kenapa Juli dan September menjadi musim lemuru di Selat Bali. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh muson timur terhadap upwelling yang dimana memberikan dampak besar, yang dimana terjadinya secara dominasi atau periode yang dihasilkan untuk mendapatkan sesuatu atau menghasilkan angin yang terjadi pada bulan Juni sampai Agustus, yang dimana dimulai dari benua Australia, yang dimulai mendorong atau bertiup kuat ke arah barat laut, yang membawa massa air ke arah permukaan dan di perairan selatan juga, yang dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena efek dari angin muson timur ini, yang mana massa air ini melakukan permukaan perairan selatan Indonesia menjadi jauh ke laut lepas. Nah, selanjutnya itu adalah sirkulasi vertikal 3 dimensi, yang dimana pergerakan air bukan sekedar perpindahan horizontal di permukaan, melainkan sirkulasi vertikal massal yang secara aktif mengganti seluruh profil kolom air. Nah, selanjutnya itu ada injeksi nutrien laut dalam, yang dimana upwelling ini terjadi karena ya seperti tadi ada pengaruhnya angin muson timur, yang dimana upwelling ini membawa nutrien cukup banyak yang dibawa dari dasar laut, yang dimana naiknya senyawa nitrat dan fosfat dari laut dalam yang bisa memicu ledakan blooming fitoplankton di zona fotik dan mendukung produktivitas seluruh rantai makanan pelagis. Halo semua, perkenalkan nama saya Martin Bonardo Sianipar dengan NIM 2513511016. Sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 1, yaitu Selatan Nusa Tenggara. Wilayah perairan laut terbuka atau open ocean yang berhadapan langsung dengan sistem arus samudra dan pola angin regional yang tidak terhalang. Puncak periode upwelling. Kejadian ini sangat musiman, dominan terjadi pada musiman timur atau pertengahan tahun. Intensitas upwelling mencapai titik maksimum yang berbanding lurus dengan puncak kecepatan angin muson. Dinamika dan dampak lokal. Kiri penyebab didorong murni oleh kombinasi angin muson timur dan transport Ekman. Kanan atau dampak suhu permukaan laut turun drastis, konsentrasi nutrien meningkat tajam menciptakan fishing ground atau area tangkapan ikan utama musiman. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk studi kasus kedua itu terjadi di Laut Banda, yang dimana di Laut Banda ini terjadi proses atau transisi dari laut terbuka ke cekungan tertutup. Laut Banda adalah salah satu laut terdalam di Indonesia dengan topografi cekungan ganda yang sangat unik. Dan selanjutnya itu adalah dinamika cekungan kompleks, yang dimana Laut Banda ini memiliki cekungan yang sangat unik daripada laut di sekitarnya, yang dimana Laut Banda ini memiliki cekungan yang berfungsi sebagai perangkap raksasa atau menyimpan cadangan nutrien yang dihasilkan dari laut dalam luar biasa dan dalam jangka yang luar biasa, memiliki sirkulasi massa air yang sangat kompleks akibatnya masuk ke arus lintas Indonesia dari berbagai arah, sehingga banyaknya pasokan nutrien yang masuk ke dalam cekungan tersebut. Dan ada juga mekanisme pengangkatan topografi, yang dimana upwelling tidak hanya didorong angin, tetap terjadi akibat interaksi turbulen antara arus laut dalam yang menabrak topografi dalam laut, dindingan cekung yang kemudian dipicu atau diperkuat oleh kondisi angin permukaan. Dan ada juga beberapa profil perubahan air Laut Banda. Yang pertama itu produktivitas primer yang meroket ekstrim, dan juga anomali penurunan suhu permukaan laut, dan juga peningkatan salinitas di permukaan akibat intrusi massa air bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggreni Trilestari Kedua dengan NIM 25135111018. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi sistem upwelling.
Pada slide ini ditampilkan lokasi-lokasi upwelling strategis di wilayah Indonesia. Fenomena upwelling tersebar di beberapa perairan Nusantara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika angin muson. Angin muson ini berperan penting dalam mengatur arah dan kekuatan pergerakan massa air laut. Dalam studi ini, fokus utama dilakukan pada 2 wilayah, yaitu perairan Bali, Nusa Tenggara, dan Laut Banda. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik oceanografi yang berbeda, sehingga menarik untuk dibandingkan. Yang berikut ada signifikasi ekologis dan strategi. Nah, di sini dijelaskan tentang proses fisika terjadinya upwelling. Yang pertama ada angin bergerak sejajar dengan garis pantai. Pergerakan ini memicu terjadinya transport massa air di permukaan laut. Yang kedua, akibat pengaruh gaya tersebut, massa air permukaan terdorong menjauhi pantai. Yang ketiga, kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan di lapisan permukaan yang kemudian diisi oleh massa air dari lapisan yang lebih dalam. Keempat, air massa yang naik berasal dari kedalaman. Suhu permukaan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan secara keseluruhan. Proses ini menunjukkan bagaimana interaksi antara angin dan dinamika laut dapat memicu terjadinya upwelling.